Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tak terima keluarganya dipalak, puluhan warga di Merauke mengamuk. Ratusan sopir truk mengantre selama 12 jam hanya untuk mendapatkan solar. Bendera raksasa dibentangkan di pulau terluar Papua Barat. Ratusan warga Transito Merauke Sabtu lalu mengamuk. Mereka membawa balok dan senjata tajam mencari pelaku pemalakan yang beraksi di kawasan ini. Puluhan polisi diterjunkan untuk menghalau warga. Akibat aksi ini, sebuah mobil angkutan kota yang sedang parkir di depan pos polisi kawasan Pelabuhan Laut Merauke hancur. Kejadian ini juga menyebabkan seorang warga meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pemicunya itu berawal dari ada kendaraan yang suami istri yang lewat, kemudian ada orang mabok yang palang. Tetapi yang bawa motor menghindar, akhirnya jatuh. Kemudian karena ada bawa anak kecil, jadi korbannya ini marah, teriak, akhirnya masa ikut ikut bergabung dengan mereka, yang sebenarnya tidak ada persoalan. Artinya persoalannya ada seperti itu, tetapi karena emosi dan sering terjadi seperti itu orang yang sama, sehingga mereka emosi. Kenapa orang-orang ini sering sekali melakukan pemalakan yang sama seperti itu. Ini kelompok apa saja Bu Kapolsek ini? Ini saudara-saudara dari Asmat, tetapi yang di daerah Gudang Arang. Gudang Arang sana ya, sama ya, yang? Kalau yang di Los Asmat sini aman. Aman ya. Sama yang masyarakat yang ada di pas depan Transito. Transito ya. Iya, kemudian karena masyarakat emosi untuk harus cari orangnya, harus mendapatkan orangnya, akhirnya emosi, tidak kontrol, pingsan. Setelah ditolong sama teman-teman dari Polres, diantar ke rumah sakit, dalam penanganan meninggal ya. Sehingga masyarakat semakin parah. Ya. Seperti itu. Termasuk satu angkutan kota ini yang dihancurkan kasarnya di Kapolsek ini ya? Iya. Warga diminta menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk ditangani. Sebelumnya, salah seorang warga di kawasan Transito menjadi korban pemalakan. Ia bersama istri dan anaknya terjatuh dari sepeda motor saat dipalak pelaku. Anak korban mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...87 motor terjaring razia di Jalan Riko Rawosi, Manokwari. Satlantas Polres Manokwari merazia pemilik kendaraan bermotor yang memodifikasi kendaraan menggunakan knalpot balap sehingga mengeluarkan bunyi bising yang mengganggu masyarakat. Polisi juga mengecek satu persatu pemilik kendaraan apakah melengkapi kendaraan mereka dengan surat-surat yang sah, karena maklum saat ini banyak beredar kendaraan bermotor hasil curian alias bodong. Hasil malam ini yang berhasil kita jaring yaitu kurang lebih ada 87 kendaraan sepeda motor yang terindikasi menggunakan knalpot racing, dan setelah kita amankan setiap kendaraan ini kemudian kita tindak dengan kita memberikan tilang. Setiap pengendara bisa menggantikan kembali knalpot yang digunakan dalam bentuk knalpot rong ini, sehingga nantinya kebisingan yang ditimbulkan akibat knalpot ini tidak dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang kebetulan ada di sekitar sepanjang Jalan Riko Rawosi. Untuk jumlah yang kita amankan malam ini kurang lebih ada 87 unit. Ini bervariasi jenis kendaraannya, namun keseluruhan kendaraan yang kita amankan menggunakan knalpot racing. Ini merupakan langkah lebih ke pencegahan
Dan beberapa kendaraan yang kami jaring ini merupakan hasil mapping kami di beberapa minggu yang memang seringkali melaksanakan aktivitas balap liar. Sudah kami tandai berdasarkan beberapa foto-foto yang sudah kita ambil di lapangan. Razia itu digelar karena laporan masyarakat yang terganggu dengan balapan liar yang digelar setiap malam minggu. Polisi menghimbau orang tua agar mengingatkan anak-anak mereka karena membahayakan nyawa mereka sendiri. Balapan liar ini kerap berakibat fatal. Tidak jarang pengendara menemui ajal di lokasi kejadian karena memacu kencang kendaraannya dalam keadaan mabuk minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan truk mengantre bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Parakomando, Merauke. Sudah 12 jam sopir truk mengantre, bahkan mereka tidur di sepanjang jalan karena takut tidak kebagian solar. Salah satu pengemudi, Victor, misalnya sejak pukul 7 malam sudah mengantri di jalan Parakomando. Kendati menginap di jalan, ia tetap cemas karena takut kehabisan solar. Victor, ini sudah antri sejak kapan ini? Hari apa ini? Dari kemarin jam 9 malam. Jam 9 malam ya? Ya. Nah ini kalau jam 9 malam antri, biasa terisinya jam berapa sebentar ini? Paling tidak sampai siang, Pak. Ya, sampai siang jam berapa biasa Pak Victor? Tidak jam 12 atau jam 1, Pak. Pak, ini sudah berapa lama berlangsung seperti ini, antriannya seperti ini Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Nah kalau antri seperti ini, biasanya berapa banyak mobilnya yang antri di mobil ini? 50 sampai 100. 100 ya untuk satu SPBU ini ya? Solar. Oh solar. Dari antri kapan Pak Dula ini? Dari jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah biasanya jam 7 malam nanti sementara biasanya dapat isi jam berapa biasanya? Kalau diisi nanti sebentar. Ya jam 1, Pak. Jam 1 ya? Ada, ya. Kalau dapat. Dijata itu Pak untuk solarnya? Ya, dijata. Biasa berapa liter Pak? 60 liter. 60 liter Pak ya. Perjuangan para sopir truk untuk mendapatkan solar di Merauke sudah lama terjadi. Tidak jarang mereka yang sudah antre berjam-jam harus menelan kekecewaan karena stok solar di SPBU habis. Artinya mereka harus kembali antre dan waktu terbuang percuma. Ahad kemarin, stok BBM jenis Pertalite juga masih kosong. Petugas SPBU hanya duduk sambil menunggu pasokan datang dari Pertamina. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.